Di data nomor 7-nya jelas tertulis, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Orang yang tidak benar tidak boleh kamu bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang bersalah. Sekarang dirubah tuh sama mereka. Orang bersalah dibenarkan, orang benar dibunuh. Demi untuk membenarkan orang bersalah. Itu kerjaan Kristen itu. Kerjaan Kristen itu suka memutarbalikkan hukum yang ada di kitabnya Yahudi. Demi untuk supaya orang-orang tertipu. Agar mereka bisa memperdaya. Agar mereka bisa menjadikan seluruh manusia lemah akal menjadi pengikut Kristus yang keluar dari kubur. Jadi ini harus kemudian tidak boleh dibiarkan. Orang Kristen ketika bernarasi seakan-akan Tuhan di kitabnya Yahudi itu mengizinkan, melegitimasi, mengesahkan, memberikan validasi pembunuhan terhadap orang benar itu betul Tuhan yang menginginkan supaya Kristen-Kristen pelaku kejahatan ini diselamatkan dengan perbuatan mereka itu. Bullshit. Tuhan mengatakan jangan engkau nyebarkan kabar bohong. Jangan kau turut-turut kebanyakan para pembohong yang melakukan kejahatan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara. Jangan engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Kata Tuhan, 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya adalah membunuh Yesus. Itu real, itu fakta. Maka Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab Amsal, kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur. Bukan kitabnya orang Kristen yang Yesus sebutkan. Jadi sekali lagi, ini sahabat-sahabat muslim jangan mau tertipu ketika ada saudara bisa bersilat lidah saudara kita dari non-muslim yang mengatakan penyaliban itu adalah keselamatan, penyaliban itu adalah ridho Tuhan, sehingga kita yang bersalah ini dibenarkan oleh darahnya. Itu ajaran satanik, bukan ajaran Tuhan. Silakan. Ya. Luar biasa ya penjelasannya. Artinya saya melihat bahwa anugerah yang Tuhan sediakan bagi manusia sama sekali di dalam kematian Yesus Kristus sama sekali diabaikan. Artinya saya melihat bahwa pengorbanan Yesus itu dalam kematiannya itu sama sekali diabaikan. Nah, sementara harga yang harus ditebus untuk seorang pendosa adalah kematian. Kematian itu adalah harga yang paling pantas untuk kita mendapatkan keselamatan. Sayangnya ada begitu banyak orang-orang yang tidak menghargai tentang korban kematian itu. Nah, bagi kami keselamatan adalah pemberian yang sangat mahal daripada Tuhan. Ini adalah konsep kenapa kematian Yesus Kristus bagi kami itu adalah harga mati yang pantas untuk kita terima sebagai pendosa. Dan dosa yang sangat mahal inilah yang tidak bisa ditebus oleh apapun. Nah, bagi kami kematian Kristus dikatakan manusia yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, terkutuklah, atau apalah yang dimaksud dibilang orang yang tidak bersalah kok dihukum. Justru orang yang tidak bersalah inilah yang menjadi prasyarat bagi pencipta kita untuk kita memperoleh penebusan itu. Orang percaya oleh kematian Kristus di kayu salib, itulah harga yang pantas diterima untuk menjadi harga yang harus kami terima, harga yang harus kita dapat. Artinya itu substitusi. Apalah, coba pikirkan, harga yang pantas untuk mencabut dosa-dosa perbuatan manusia itu apa? Selain darah. Kalau korban binatang, sama sekali itu untuk binatang. Nah, bagi kita yang percaya bahwa keselamatan yang Yesus tawarkan bagi kita ini, bagi kita untuk kematiannya itu harga yang sangat pantas. Tidak ada harga yang dapat
disamakan lagi dengan kematian Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Apa yang menjadi dosa saya dan saudara? Ya tentunya ada begitu banyak dosa yang tidak bisa dihapus oleh persembahan apapun, oleh tumbal manapun selain manusia yang tidak berdosa, yang sempurna. Dan siapa yang berdosa yang tidak sempurna? Ya sang sumber inilah, inisiatif dia sendirilah yang harus menjadi pengganti. Dia sendirilah yang harus menjadi korban. Tidak ada pengganti yang lain selain dia yang penguasa, dia yang pencipta semesta alam. Dialah yang harus menanggung dosa manusia. Nggak ada lagi yang lain. Itu konsep realitas kita sebagai orang percaya. Kalau soal tadi kan dosa anak, kenapa harus bapak yang tanggung? Kenapa dosa bapak anak yang tanggung? Ini hukum positif, brother yang terhormat, Bang Zuma. Ini hukum positif. Tapi Alkitab ini berbicara tentang hukum Allah. Bagaimana tentang kasih Allah? Bagaimana Allah sendiri, dia sendiri yang sang sumber, yang harus berkorban untuk menebus dosa-dosa manusia. Artinya dari dosa warisan Adam dan Hawa sampai dosa yang dosa selingkuh, dosa perbuatan jahat. Inilah yang Tuhan mau supaya kita ini benar-benar layak untuk diam, untuk masuk dalam keselamatan surga yang menjadi dambaan semua manusia. Dan ini bukan hal yang mengada-ada atau hal yang biasa. Ini adalah konsep yang Tuhan tawarkan, yang kami percaya. Ini bukan hoaks, ini bukan buat-buatan manusia atau karena hukum positif sehingga ini tidak berlaku. Bagi kami, kematian dia di surga adalah menunjukkan kemahakuasaannya, di mana kita didamaikan dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Yohanes 14 ayat 3, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji Yesus setelah dia kematian. Dia pergi ke surga dan dia menyediakan. Nah, ini kan tidak ada di konsep kepercayaan yang lain. Ini yang menjadi kepercayaan kita. Dalam Yohanes pasal 14 full mengatakan tentang rumah Bapa. Ini yang menjadi kebanggaan kami sebagai pengikut Tuhan Yesus yang percaya bahwa surga adalah tempat yang nyata dan indah dan disiapkan oleh Yesus bagi kita yang percaya. Yang tidak percaya ya mungkin silakan, terserah. Itu pilihan bebas kita. Tapi kami memiliki keyakinan bahwa surga itu sudah tersedia melalui Yesus Kristus, melalui kematiannya di kayu salib. Ya, silakan. Oke. Jadi dengarkan wahai saudara-saudara sekalian yang menyimak di YouTube dan juga yang ada di TikTok. Kita dengarkan dari saudara kita tadi, dari Bang Jio Baru. Beliau tidak sadar kalau beliau sedang mengkawinkan dua ajaran. Ajaran Roma dan ajaran Yahudi. Ketika Yesus menjanjikan keselamatan kepada pengikutnya, aku akan pergi ke Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Itu Yesus berbicara kepada orang-orang yang taat kepada hukum Torah. Tapi saudara ini sebagai Kristen merasa bahwa itu ucapan Yesus bagi orang-orang yang paganisme. Korbannya adalah darah manusia. Jadi dia merasa tuh, ini dia. Jadi polanya mereka nggak pernah sadar. Ketika Yesus menjanjikan keselamatan kepada pengikutnya, seakan-akan itu janji kepada orang-orang penyembah makhluk kuburan. Padahal Yesus menjanjikan jelas nyata. Itu janji Yesus kepada Bani Israel yang mentaati perintah-perintah Torah. Bukan justru yang menganggap Torah itu adalah sampah. Tapi lagi-lagi kalau di hadapan umat Islam mereka mengatakan, itu coba lihat Yesus menjanjikan kepada kami menjadi pret. Itu janji Yesus kepada Yahudi. Tapi kalian merasa, kenapa? Yaitu dia. Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Jadi memang Yesus dua itu. Yang kedua Yesus datang kepada orang di luar Yahudi. Dan yang korban ini merasa bahwa Yesus yang datang kepada mereka itu adalah Yesus Yahudi. Kita lihat
ketika orang Yahudi pengikut Yesus memiliki dosa, apakah pengikut Yesus ini berkorban manusia? Tidak. Mereka korban binatang. Tidak ada ajaran Yesus itu korban manusia, itu nggak ada. Itu cuman cara penyesat mengambil nama Yesus untuk kemudian melegitimasi ajaran Roma Yunani agar mereka masih melanggengkan ajaran nenek moyang Roma Yunani dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus itu dipakai untuk mengelabui orang. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan ajaran seperti itu. Minum darah, makan darah beneran, bunuh orang. Itu tadi tuh, itu pelanggaran besar. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian dalam hati Tuhan, yaitu menumpahkan darah Yesus. Orang benar tidak boleh ditumpahkan darahnya. Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Ada nggak Kristen bisa memberikan putusan atau memberikan dalil bahwa Tuhan sudah melepaskan pernyataannya itu? Nggak ada. Nggak ada itu. Cuman cocokologi. Makanya kalau ditanya siapa yang mengutuk Yesus, mereka bingung. Bingung mereka itu. Karena Tuhan tidak mungkin mengutuk orang yang benar. Itu hanya doktrin dogma mereka yang mereka dapatkan dari Kristus yang datang ke Paulus pada saat Paulus ke Damsyik. Itu bukan Yesus anak Maria itu yang datang ke Paulus, itu bukan. Nah, kemudian orang Yahudi jelas bagi mereka, apabila mereka ingin menebus dosa mereka, mereka menggunakan binatang, domba, kambing, lembu, sapi. Tidak ada manusia. Itu ajaran dewa Molok gitu. Kita lihat kalau mereka berdosa, apa yang tertulis dalam kitab mereka 2 Tawarik 7:14. Umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Apa yang terjadi kalau mereka bertobat? Aku mendengar dari surga dan aku mengampuni dosa mereka dari surga. Itu baku tuh. Itu kitabnya Yahudi tuh. Tapi nanti dibolak lagi, dibalik lagi sama si jahat. Bahwa Tuhan harus turun ke bumi untuk menebus dosa. Padahal Tuhan menghapuskan dosa dari langit, dari surga. Tuhan mengampuni dosa itu dari surga. Kalau orang penyesat, nggak bisa dong. Tuhan harus turun ke bumi dong. Harus jadi korban, harus jadi tumbal demi dosa-dosa kami. Itu penyesat, itu iblis. Makanya di dalam Matius 24, Yesus mengatakan kepada Bani Israel, muridnya di Bukit Zaitun, apabila engkau melihat pembinasa keji, penjahat, iblis berdiri di tempat kudus. Jadi ada penjahat yang duduk di tempat suci, memiliki gelar suci seperti rasul, imam, itu adalah pembinasa keji. Apabila kau melihat dia duduk di tempat yang kudus, si pembinasa keji ini, menurut yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi Yesus merujuk kepada nubuatan Nabi Daniel tentang si penyesat, sang pembinasa keji yang membunuh akal manusia, menipu manusia, menyesatkan manusia, seakan-akan yang mereka ikuti adalah kebenaran, tapi itu adalah ajaran satanik. Apa kata Daniel? Coba kita lihat di dalam kitab mereka, Daniel 11:31. Pembinasa keji ini tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat suci, mereka menghapuskan korban hari-hari. Pembinasa keji ini melarang lagi berkorban binatang, gak mau lagi. Dia menghapuskan korban hari-hari, lalu kemudian menegakkan kekejian yang membinasakan. Apa itu? Dosa ditebus dengan darah Tuhan itu sendiri turun ke bumi menjadi manusia. Ini pembinasa keji ini. Tidak ada Tuhan mengajarkan seperti itu. Pola itu adalah pola yang berdiri sendiri di luar agama Yahudi. Para nabi tidak pernah mengajarkan kemudian menebus dosa dengan menggunakan darah manusia. Itu ajaran satanik. Lalu kita lihat di dalam Daniel 7 nomor 25. Sang pembinasa keji ini mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Hukum Torah itu adalah perkataan yang maha tinggi, tapi ditantang. Tidak ada kebenaran di dalam Torah. Tidak ada orang diselamatkan karena menjalankan hukum Torah. Jika ada kebenaran di dalam hukum Torah, maka sia-sialah kebangkitan Yesus. Semua dilawan. Semua dilawan. Hukum Torah itu adalah sampah. Tinjak, kata dia. Ini
pembinasa keji ini selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang menentang yang maha tinggi. Kolose 2 nomor 16, jangan lagi kau mau diatur tentang hukum-hukuman makanan-makanan, minuman-minuman atau hari-hari seperti hari Sabat. Jangan lagi kau mau diatur. Ini sibilisisis akan menganiaya orang yang kudus, milik yang maha tinggi. Murid-murid Yesus habis dianiaya sama dia. Dan dia akan berusaha mengubah waktu yang tadinya Sabat dirubahnya menjadi Minggu. Dan juga merubah hukum yang tadinya babi haram, sunat wajib, menjadi tidak haram dan tidak wajib. Semuanya dihalalkan, tidak ada yang haram. Itulah sang pembinasa keji. Ini fakta, ini real. Sekali lagi, ketika Yesus berkata, aku memang harus meninggalkan dunia ini sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitabnya orang Yahudi. Yesus tidak pernah mengatakan, aku harus pergi meninggalkan dunia ini sesuai dengan yang tertulis dalam kitabnya orang non-Yahudi. Paulus berkata, aku diutus kepada non-Yahudi. Aku diutus kepada orang yang tidak bersunat. Galatia 2 nomor 8, Galatia 1 nomor 15. Berarti Yesus merujuk akan meninggalkan dunia ini, merujuk kepada kitabnya orang Yahudi. Sekarang orang Yahudi diajarkan, bolehkah membunuh orang benar demi menghapuskan dosa-dosa penjahat? Menurut Tuhannya Yahudi, bolehkah Tuhan mengutuk orang benar demi menyelamatkan orang jahat? Kalau boleh, silakan saudaraku Kristen yang hebat, yang lulusan STT, lulusan Patikan, lulusan neraka, hadir di sini, tunjukkan kepada saya di mana Tuhannya Yahudi boleh dia mengutuk atau menghukum orang benar demi untuk menyelamatkan para pelaku kejahatan. Itu bisa saya baca di mana dalilnya. Silakan. Ya, saya jadi bingung dengan narasi Bang Stu. Ada di satu sisi dia membela Yesus, tetapi ada di sisi lain dia menghujat Tuhan Yesus. Maksudnya dia tidak percaya dengan Yesus. Saya jadi bingung. Sebenarnya Bang Suma ini otaknya, pikirannya itu lagi gamang kemana loh? Karena saya jadi bingung. Supaya Anda tidak bingung, saya jawab singkat. Dia membela Yesus, tapi ada kalanya dia menganggap Yesus sebagai penghujat atau pembinasa keji. Ini orang bikin bingung. Orang-orang yang dengar ini jadi gamang. Saya jawab singkat supaya Anda tidak bingung, supaya diskusi bisa bagus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Yesus yang asli berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Dia akan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Gelarnya apa? Kristus. Berarti yang datang setelah Yesus pergi adalah iblis dalam nama Yesus Kristus. Satu. Yang kedua, Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata, ada Mesias di padang gurun, Damsyik, dan berkata ada Mesias di dalam bilik penjara, inilah Mesias, jangan kamu percaya, sebab Yesus palsu, Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat sekiranya menyesatkan orang-orang pilihan, murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias dalam bilik rahasia, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu akan datang bermukjizat, melakukan kekuatan, tanda-tanda dahsyat untuk menyesatkan banyak orang. Camkan itu. Jadi menurut Yesus yang asli, akan datang Yesus palsu, datang ke padang gurun, datang ke bilik, mengaku Yesus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Orang banyak ini akan menyebut dirinya sebagai pengikut Kristus, tapi Kristus yang diikuti adalah si palsu. Makanya di akhir terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus asli? Sorry, yang kau panggil itu Yesus palsu, bukan aku.
enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa kalian membuat kejahatan? Karena si Yesus palsu mengajarkan menghancurkan semua ajaran Elohim, mengajarkan menghancurkan semua ajaran Musa, mengajarkan menghancurkan semua ajaranku ketika aku datang di tengah-tengah kaumku. Yesus palsu telah membimbing kalian kepada jalan ke neraka. Dan itu bukan aku, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa mereka itu? Mereka yang mengaku pengikut Kristus hari ini. Jadi jangan bingung, Yesus itu memang ada dua. Paulus mengatakan di dalam suratnya, Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Baca, apa kata Paulus, pendiri agama Anda? Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan dari anak Maria. Catat itu. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Aku menerima Injil 13 bukuku bukan dari anak Maria, bukan dari manusia, tapi dari sosok yang datang kepadaku dalam rupa suara bernama Yesus Kristus. Sampai sini Anda masih bingung? Yang datang kepada Paulus namanya Yesus tapi bukan manusia. Yang datang mengajarkan jalan keselamatan kepada Yahudi, Yesus dan dia adalah manusia. Makanya orang Kristen yang tidak pernah belajar mengatakan Yesus yang kami sembah 100% manusia dan 100% bukan manusia, alias hantu. Karena cuma suara doang, tidak ada fisiknya. Berarti Kristen menggabungkan dua Yesus, Yesus yang asli dan Yesus yang palsu. Orang Islam yang tidak pernah belajar tentang Bible bisa saja mereka dibodohi. Tapi apologet Islam yang handal akan tahu bahwa yang disembah Kristen bukanlah Yesus manusia, tetapi Yesus yang bukan manusia. Siapa Yesus yang bukan manusia ini? Tanya Yesus. Yesus, emang ada Yesus yang bukan manusia? Ada, yaitu Kristus palsu yang datang melakukan banyak tanda yang dahsyat. Inilah yang kalian sembah. Inilah yang dipakai oleh Rusuli Lubis bermukjizat di mana-mana. Yang nanti Rasul Lubis ketika bertemu Yesus asli berkata, hei, dulu aku mengobati orang banyak pakai namamu. Hei, dulu aku banyak mengusir setan pakai namamu. Apa kata Yesus? Nenekmu kiper, aku tidak mengenal kau. Kau pembuat kejahatan, enyah daripadaku. Kenapa bisa demikian? Karena Yesus konsentrasinya adalah La ilaha illallah, Yesus Rasulullah ila Bani Israel. Yesus hanya untuk Bani Israel yang asli. Iblis yang memakai nama Yesus pergi ke seluruh dunia, jadikan seluruh keturunan Adam menjadi pengikutku. Itu yang palsu. Sampai sini masih bingung? Anda masih bingung? Kalau masih bingung, sampaikan biar saya ajarkan lagi. Silakan. Hebat ini narasinya. Kita mau dibawa kepada pengertian tentang siapa itu Yesus palsu dan siapa itu Yesus yang benar. Ini baik loh. Artinya kita diingatkan orang-orang Kristen yang mendengar komal ini bahwa ini loh di Bang Zuma ini sedang membedakan, sedang mengkategorikan mana yang palsu dan mana yang bukan. Sementara orang Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus tentu tidak menyangkal dia sebagai anak Allah. Dia sebagai korban tebusan yang mati di kayu salib. Sementara Yesus yang palsu, dia tidak mati di kayu salib. Dia adalah pengajar sesat. Tapi Bang Zuma tidak menjelaskan yang palsu itu modelnya kayak apa. Orang Kristen berdoa dalam nama Yesus dan menyembuhkan. Itu bukan manusianya yang melakukan, tetapi kami percaya Rasuli, tadi mengutip nama satu orang gitu ya, dia melakukan di dalam nama Yesus. Apakah Yesus palsu dapat menyembuhkan? Apakah Yesus yang imitasi dapat melakukan mujizat? Tentu tidak. Nah, kita orang percaya sudah jelas bahwa Tuhan yang kami percaya itu bukan Tuhan yang palsu. Kami percaya bahwa dengan mengakui Yesus Kristus datang sebagai manusia dan dia sekaligus adalah anak Allah, dia adalah Allah. Benar-benar kita itu sudah tahu bahwa ini bukan Yesus yang palsu. Kami bukan percaya kepada Tuhan yang tidak jelas.
sayang sekali, tapi saya hargai narasinya bahwa Bang Simo sedang memposisikan, membedakan ini yang palsu. Tapi yang imitasi ini tidak begitu jelas. Tapi orang Kristen nggak salah. Harga mati bahwa Yesus adalah satu-satunya Mesias yang datang, bukan Mesias gadungan. Jangan salah, brother. Kita percaya bahwa dia itu pembuat keajaiban. Kalau dengan nama Yesus seseorang disembuhkan, seseorang dibenarkan dengan nama Yesus terjadi mujizat, itu hal biasa bagi kami. Dan itu iman percaya kami yang tidak, itu merupakan harga mati. Coba aja kamu jelaskan yang Mesias Yesus yang gadungan itu yang mana? Kami nggak jelas loh. Jangan bawa kepada orang Kristen semua secara general. Orang Kristen percaya kepada Mesias palsu atau Yesus palsu. Jangan salah. Baik. Beberapa tahun yang lalu di Indonesia ini ada gereja satanik. Ada gereja satanik yang kemudian mempraktekkan secara menyeluruh daripada ajaran setan mengatasnamakan Kristus. Itu bukti satu, itu fakta. Kalau tidak percaya, tanya komedian Mongol. Dia akui itu. Dia bahkan menjadi jenderal lapangan gereja satanik waktu itu. Nah, sekarang Anda bertanya kepada saya, buktikan kepada kami kalau kami itu adalah pengikut Kristus palsu. Saudaraku, Yesus sudah menamatkan ajarannya di tengah-tengah kaumnya. Saudara baca doa dia yang lengkap di dalam Yohanes 17 nomor 8. Apa pernyataan sikap Yesus di hadapan Tuhan? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Ini Yesus berbohong enggak kepada Tuhannya? Ini sedang berdoa nih, sedang berkomunikasi dengan Sang Bapa. Segala firman yang Bapa berikan kepadaku, yang Tuhan Elohim berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya. Berarti sebelum Paulus mengarang cerita, sebelum Markus mengarang cerita, sebelum Lukas mengarang cerita, firman Yesus sudah selesai. Dan murid Yesus sudah menerima segala firman itu. Apa ending kesaksian Yesus di sana? Ketika murid-murid menerima segala firman-Nya, Yesus mengatakan, muridku percaya bahwa engkau wahai Bapa lah yang telah mengutus aku. Yesus mempersaksikan muridnya, segala firman telah diberikan kepada muridnya sebelum ada Paulus in the gang, bahwa muridnya percaya kalau dia adalah Rasulullah, dia adalah Rasul utusan Tuhan. Titik. Tidak ada penambahan. Tidak ada firman lagi ketika ada yang keluar dari kubur. Tidak ada lagi firman ketika ada yang melayang-layang di pulau Damsik. Ketika ada yang melayang ketika dia menuju kepada Patmos. Itu nggak ada itu. Itu penambahan di luar firman. Segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Titik. Tak ada lagi penambahan. Tak ada lagi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi. Itu tidak ada firman itu diterima murid Yesus. Itu penambahan yang tertulis kemudian setelah keluar dari kubur, di mana Yesus berpesan, angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan satu tanda kepada orang-orang jahat selain tanda Anak Manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Sorry, 38 sampai nomor 40. Itu jelas itu. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Angkatan jahat minta satu tanda dan tidak akan diberikan kepada orang-orang jahat tanda apapun selain Anak Manusia keluar dari kubur pada hari ketiga. Itu tanda untuk orang jahat. Sedangkan tanda untuk orang benar, Anak Manusia akan tampil di tengah langit. Jadi tanda yang diberikan kepada angkatan jahat, Anak Manusia keluar dari kubur. Tanda yang benar diberikan kepada angkatan benar, Anak Manusia tampil di tengah langit. Satu tampil di tengah kuburan, satu tampil di tengah langit. Yang tampil di tengah langit, angkatan benar. Yang tampil di tengah kuburan, angkatan jahat. Di mana Kristen berada? Mereka selalu memperingati kebangkitan Kristus. Satu hal, ketika Anda minta bukti, Yesus berpesan kepada muridnya,
apabila, camkanlah, aku telah mengatakannya kepada kamu, kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen yang muncul belakangan. Apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun. Siapa yang pernah ke padang gurun menuju ke Damsyik? Paulus. Ada Mesias di sini dan ada Mesias di dalam bilik. Siapa yang menulis surat di dalam bilik penjara? Paulus. Jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Nah, Kristus palsu akan melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat, kekuatan-kekuatan. Sekiranya mungkin dipakai apa mujizat itu oleh penyesat yang ngaku Yesus ini, yang memakai nama Yesus ini, untuk menyesatkan banyak orang. Berarti si Bilisises mampu bermujizat. Yesus ketika dicobai oleh iblis di Matius 4, Lukas 4, Yesus, ya paman, jika engkau menyembah aku, jika engkau menjadi pengikutku, segala kekuatan akan aku berikan kepadamu, sebab aku iblis berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki, termasuk kepada rusuli lubis. Makanya orang-orang Kristen, kata Yesus di Matius 7 nomor 22-23, pada hari terakhir nanti, di padang mahsyar maksudnya, di padang mahsyar, pada hari terakhir nanti, banyak orang berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan Yesus, bukankah kami ketika di dunia bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, ngobati orang pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku Yesus yang asli akan berterus terang kepada pengikut Yesus yang palsu. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Berarti mereka menyebut nama Yesus, dan Yesus datang membantu mereka mengobati orang sakit. Yang datang itu siapa? Kalau yang asli tidak mengenalnya, tapi namanya juga Yesus. Tapi yang asli tidak mengenalnya, tapi yang disebut juga Yesus. Tapi yang asli tidak mengenalnya. Lalu Yesus yang mana yang datang? Pasti yang palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau orang Kristen ini ternyata bukan pengikut Yesus palsu, lalu pengikut Yesus palsu yang akan diusir nanti itu sopo rek? Islam, Hindu, Buddha. No, makanya di awal pertemuan saya mengatakan orang Kristen itu pandai-pandaian mereka menggabungkan dua Kristus, Kristusnya Yahudi dan Kristusnya Roma Yunani, mereka gabungkan menjadi satu untuk menipu orang-orang yang lemah akal yang tidak mengerti perbandingan agama. Padahal sejatinya tidak ada kekuatan dari gereja, tidak ada kekuatan dari Kristen, baik itu sekolah, lulusan sekolah tertinggi dimanapun dia sekolah, di neraka sekalipun, mereka tidak akan pernah bisa menunjukkan dalil di mana Tuhannya Yahudi yang mengutus Musa, yang mengutus Abraham, yang mengutus Harun, Daud, Salomo, dan juga mengutus Yesus yang mengatakan, aku Tuhan akan menyelamatkan para penjahat dengan cara menumbalkan orang yang kukasihi. Itu tidak akan ada tuh. Jadi hanya Pauluslah yang mencuci otak pengikutnya, karena Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Pret! Itu ilmumu, itu maumu. Karena apa? Itu bisikan dari yang datang kepadamu ketika kamu ke Damsyik. Tapi Yesus sudah menamatkan ajarannya. Dia hanya untuk kaumnya Bani Israel, dan apa yang disampaikannya sudah sampai kepada muridnya, dan muridnya telah menerimanya, dan muridnya menundukkan dia sebagai rasul utusan Tuhan saja, bukan sebagai Tuhan yang turun ke bumi. Yang mengajarkan dia adalah dewa turun ke bumi hanyalah Paulus, pendiri agama Kristen. Kesimpulan saya tutup dengan sebuah pertanyaan. Tolong Anda jawab. Kalau Kristus yang dikutuk ini adalah yang asli, tolong tunjukkan di mana Elohim membolehkan membunuh dengan cara tipu muslihat, dengan cara kesaksian palsu, dengan kerjasama iblis merasuki orang-orang. Tolong, di mana itu terjadi? Membunuh orang benar, menyalibkan orang benar, menombak orang benar,
menampar orang benar, menganiaya orang benar, demi untuk menyelamatkan para pendosa dari barat, Romawi, Yunani, Belanda, Indonesia. Di mana itu tertulis di kitabnya Yahudi? Sampai kuda bisa main bola melawan MU, tidak akan pernah bisa Anda tunjukkan dalilnya. Silakan. Itu PR. Sampaikan ke gereja-gereja, Bang Suma minta dalil di mana Tuhannya Yahudi menghapuskan dosa si jahat dengan mengorbankan anak yang dikasihi. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, bunuhlah dia supaya aku mengampuni dosa-dosa kalian. Inilah anakku yang tumbal. Hah? Ada kayak gitu? Enggak ada. Percaya kepada anakku, bisa kamu selamat, kau tidak mati dalam dosa. Kalau kau percaya kepada anakku, anakku mengatakan apa? Hidup kekal itu adalah mereka banyak. Kasih kesempatan lagi. Udah saya mau jawab. Saya kasih kesempatan, tolong kasih dalil. Saya tidak butuh congor. Saya butuh dalil. Silakan Bang. Silakan. Saya mau jawab pertanyaan. Ya. Sekelas Gurunda Bang Suma tidak mengerti dan tidak paham tentang kematian Yesus. Ini cacat logika yang pernah saya dengar. Apakah Yesus di kayu salib itu dia mati karena tombak atau karena perbuatan jahat manusia? Ini keliru. Ini cacat logika yang ada di dalam pikiran Bang Suma. Kematian Yesus di kayu salib pada saat dia katakan, Father, into your hand I commend my spirit. Dia mengatakan, aku menyerahkan nyawaku. Jangan kamu katakan itu ada orang-orang pemberontak yang membunuh, yang mengambil nyawanya. Ini cacat logika yang selama ini terbangun di dalam pikiran Bang Suma yang cacat. Yang saya katakan, orang Kristen percaya, wah Yesus mati di kayu salib itu secara manusia dia mati, jadi bangkai badannya. Tapi 3 hari kemudian dia bangkit. Tetapi soal nyawanya, saya tidak tanya itu, Bang. Bukan kekuasaan manusia. Itu ramuan, dari gereja yang saya minta dalil, ini tertulis dalam Yohanes 10 ayat 17-18. Kamu tidak paham tentang abangku yang cakep, yang saya minta dalilnya Tuhannya Yahudi. Kamu ngomong. Saya minta dalil. Saya minta dalil, Abang. Bisa diskusi dengan baik. Kalau ramuan-ramuan seperti itu kita udah tamat. Saudara, kalau ramuan-ramuan seperti itu menyerahkan nyawanya, padahal Yesus berdoa, Bapa biarlah cawan ini berlalu, tapi bukan atas kehendakku. Kamu baca kemudian Lukas 22. Di situ bukan Yesus yang dibunuh menurut Yesus. Bukan Yesus yang dibunuh menurut Yesus. Jelas sekali di situ. Dia mengatakan di data yang kitab Anda dikatakan apa? Dia akan dibawa dan dihakimi. Dia akan diserahkan. Mereka akan membunuh dia, bukan membunuh aku. Dia akan diserahkan kepada manusia. Dan setelah mereka membunuh dia, maka dia akan bangkit pada hari ketiga. Bukan aku, dia. Anak manusia, dia. Siapa dia? Penjahat itu. Bukan aku. Jadi saudara, saya minta dalilnya. Di mana Tuhannya Yahudi menginginkan korban orang benar, orang yang dikasihi untuk dibunuh agar menghapuskan dosa-dosa Kristen. Jangan Anda bawa ramuan gereja ke sini, jangan. Jangan Anda bawa ramuan gereja itu ke sini, jangan. Itu percuma, abangku. Itu tidak akan mungkin saya percaya. Kenapa? Karena di Markus 9 Yesusnya tertulis di sana menurut karangan penulis Markus, apa yang dikatakan? Bahwa dia akan datang. Sudah tertulis tentang dia, bahwa dia akan banyak menderita dan dia akan dihinakan. Tetapi aku berkata kepadamu, memang Elia sudah datang dan orang memperlakukan dia menurut kehendak mereka sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia. Dia, bukan aku. Paham di situ ya? Ketika kemudian Yesus mengatakan dia akan diserahkan kepada manusia, manusia akan membunuhnya, mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah dia dibunuh, dia akan bangkit. Dia, bukan aku. Paham sampai situ? Baca Markus 9, nomor 31, nomor 32. Ya? Paham ya? 3 berapa itu ya? 31 sampai 32.
Udah benar. Kau baca di situ. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sebab dia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka. Yesus berkata kepada mereka. Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Bisa nggak Yesus dibunuh? Bisa nggak Yesus dibunuh? Sedang berbicara tentang anak manusia. Manusianya, dagingnya yang dia sedang berbicara. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Boleh nggak Yesus dibunuh? Bisa nggak Yesus itu dibunuh orang? Kenapa? Kalau manusia dia bisa dibunuh, kenapa tidak Yesus bisa? mengatakan tidak akan ada yang bisa membunuhku kecuali aku sendiri yang menyerahkan nyawaku. Justru itu ya betul. Tetapi secara manusia itu dia ditolak. Ya itu maumu. Itu maumu. Yesus mengatakan mereka akan membunuh dia. Siapa yang dibunuh? Manusianya yang siapa yang manusia itu siapa? Yang manusia itu siapa? Manusianya mati di kayu salib. Manusia itu siapa? Manusia yang di situ siapa? Yesus mati di kayu salib. Berarti Yesus dibunuh. Berarti Yesus dibunuh. Siapa yang bunuh? Nenekmu kiper. Kau tanya saya. Siapa yang bunuh? Iya manusia. Mereka yang membunuh. Mereka yang membunuh, tetapi secara manusia itu tidak dapat mengambil. Yesus mengatakan tidak akan ada yang bisa mengambil nyawaku, tidak akan ada yang bisa membunuhku. Iblis tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Lalu yang dibunuh mereka ini siapa? Mengapa dia dibunuh? Karena dia meninggalkan nyawanya. Yang dibunuh ini siapa? Mengapa dia dikatakan yang dibunuh ini siapa, Cak Ayu? Ini orang lagi bicara tentang siapa sebenarnya kamu? Jangan kamu jawab yang bukan saya tanya. Yang nyambung dong. Yesus, kita lagi bicara soal Yesus, kamu. Ya, saya bertanya, mereka membunuh dia. Siapa yang dibunuh? Siapa yang dibunuh? Ya, saya di mute ini gimana ini, host? Yang kita sedang bicara tentang Yesus di kayu salib, kamu tanya siapa? Ini logika kamu cacat sekali, brother. Hei, Yesus mengatakan tidak ada yang bisa membunuhku. Bicara Yesus saudaraku. Kenapa kamu tanya? Yesus mengatakan. Botolnya sekali kamu di sini. Hei, dengar. Dia mengatakan apa? Aku akan hidup. Kematianku bukan karena siapa-siapa, kata Yesus. Tidak akan ada orang yang bisa membunuh aku. Tidak seorang pun yang bisa mengambil nyawaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Sekarang siapa yang dibunuh di sini? Mereka akan membunuh dia. Siapa ini yang dibunuh? Yesus tidak akan pernah bisa dibunuh. Siapa yang membunuh dia? Di atas kayu salib waktu dia dinyatakan mati itu betul dia mati atau tidak? Kamu logikanya bukan begitu. Yang disalib itu betul mati memang. Saya saksinya dalam Bibelmu itu mati. Memang mati. Kenapa kamu bilang tanya siapa yang membunuh? Nah sekarang kalau Yesus yang dibunuh ini, siapa nggak ada urusan? Kalau Yesus yang dibunuh ini, berarti Yesus pembohong. Karena Yesus mengatakan tidak akan ada orang yang bisa membunuhku. Justru itu dia katakan tidak ada yang mengambil nyawaku kan. Tadi terus siapa ini yang diceritakan? Dengar. Markus 9 nomor 31. Jawab Yesus, perkataan Yesus, anak manusia akan diserahkan dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Siapa ini yang dibunuh ini? Siapa yang dibunuh? Apakah benar ini? Di sinilah kekuasaan yang cacat, kamu yang nggak bisa pikir. Siapa yang membunuh ini? Siapa yang dibunuh di sini? Mereka membunuh Yesus. Nggak mungkin. Mereka membunuh Yesus, nggak mungkin. Yesus mengatakan tidak akan ada yang bisa membunuh aku. Berarti nggak mungkin. Mereka akan membunuh dia. Dia ini siapa? Ditombak, dipaku itu apakah diakibatkan kematian? Masalah generasi. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 18, tidak seorang pun mengambil nyawaku, tidak seorang pun yang bisa membunuhku. Yohanes 10:18, tidak ada seorang pun yang bisa membunuh aku. Jam 3 sore. Dan mereka yang akan membunuh dia, mereka akan membunuh dia. Ini siapa ini yang dibunuh? Ya karena Tuhan tidak akan bisa mati. Tapi secara manusia.
Masa kamu tidak bisa? Kemanusiaannya yang mati, kamu tidak bisa mati. Kamu baca Yohanes 1 nomor 14. Tuhan itu menjadi daging katanya. Setelah Tuhan menjadi daging, dibunuh. Ya kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Kenapa? Tuhan dibunuh. Yesus mengatakan, jangankan sebagai Tuhan, sebagai manusia, kata Yesus dalam Yohanes 10 nomor 18, tidak ada seorang benar pun. itu Bang Suma, itu betul. Saya memang kalau itu betul, kalau Anda mengakui itu betul, mereka akan membunuh dia. Ini siapa yang dibunuh oleh mereka? Manusia jelas mati. Kamu nggak sadar loh. Oh mama jadi maksudmu yang tidak bisa dengar. Berarti maksudmu yang tidak bisa dibunuh pada diri Yesus itu apanya? Kodrat ilahinya itu kan. Nenekmu kiper. Bukankah kodrat ilahinya sudah menjadi daging? Manusia dagingnya ini kodrat. Masalah generasi. Kamu kayaknya iri kita punya dua Tuhan yang punya dua kodrat. Kamu baca Kolose 2. Kita orang Kristen punya dua kodrat. Kau baca, dengar, kau baca Kolose 2 nomor 9. Kau baca Kolose 2 nomor 9. Tubuh Yesus itu adalah kepenuhan ilahi. Tubuhnya adalah ilahi. Mulai dari rambut sampai kakinya, kukunya, itu adalah ilahi. Ilahi dibunuh. Ilahi dibunuh. Kamu nggak ngerti tentang ilahi dan insania. Kamu ada menjania. Kau baca Kolose 2. Kau baca Kolose 2. Kau baca Kolose 2. Kau baca Kolose 2 dan kau baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Sebagai dewa, dia tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya. Si dewa mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Berarti yang menjadi manusia ini siapa? Dewa kan? Apa dewa ini? Dewa dari mana ini? Dewa ini? Ini sudah dari mana ini? Kamu kutip ini. Jangan Theos. keluar. Theos itu apa, Bang? Kita nggak hidup dengan bahasa. Theos itu apa? Theos itu apa? Kita nggak mengerti dengan bahasa. Theos ya, itu Theos. Tuhan lah. Theos itu dewa. Ya Tuhan. Ya. Oke, kita ikuti. Paulus mengatakan Theos mengambil rupa manusia, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengambil rupa manusia. Setelah menjadi rupa manusia, si Theos ini dia dibunuh. Betul? Ya. Yesus mengatakan sebagai manusia dia tidak akan dibunuh. Tidak ada manusia yang bisa membunuhnya. Iya, ayo. Karena dia tuh karena ilahi kodrat Tuhannya itu dia bisa mati. Saudaraku, kamu baca tadi Anda baca Filipi 2. Saudaraku, Anda baca Filipi 2 nomor 6 yang menjadi daging di situ dewa atau bukan? Siapa yang bilang dewa ya? Tuhan itu Theos. manusia, iya. Ya, berarti yang manusia ini Tuhan kan? Iya, kenapa? Yang dibunuh oleh mereka ini Tuhan kan? Ya manusianya itu kan. Loh, kok masih manusia? Bukannya tadi si dewa mengosongkan dirinya. Ya, betul. Setelah mengosongkan dirinya dia menjadi apa? Manusia. Setelah menjadi manusia masih ada ketuhanannya. Jelas lah, masih ada ilahinya, masih dia mengosongkan diri. Iya, kenapa? Dan tidak mempertahankan ketuhanannya. Iya, betul. Berarti dia menjadi manusia. Benar. Kosong enggak di situ? Kosongkan dalam diri Allah itu menjadi manusia. Kenapa kamu salahkan loh? Ketika dia menjadi manusia, masih ada enggak sisi ketuhanannya? Sudah menjadi manusia, kenapa kamu pikir Allahnya akan hilang, keilahiannya akan hilang? Mengosongkan diri. Maksudnya apa? Dia mengosongkan diri dari apa? Dari keilahiannya untuk datang ke manusia. Berarti yang manusia ini masih ada sisi keilahian atau tidak? Jelas ada lah. Kamu ini dari mengosongkan diri dari apa? Dari Allah mengosongkan diri dari faktor kealahannya, entitas Allahnya mengosongkan diri menjadi manusia ini. Ketika dia menjadi manusia masih ada sisi keilahiannya.
Oh jelaslah, kamu membatasi Tuhan itu. Aduh, Yang parah mengosongkan sekali. diri tadi apa? Parah sekali kamu pikir Allah Yang itu tidak bisa mengosongkan membuat apa diri saja. dan tidak mempertahankan ketuhanannya tadi itu siapa? Allah sendiri, kenapa? Berarti ketika dia mengosongkan diri dan tidak mempertahankan ketuhanannya, pada diri manusia ini masih ada nggak sisi ketuhanan? Oh jelaslah. Mama, Kamu pikir itu Tuhan itu kamu bisa pikir dengan otakmu yang terbatas yang tidak waras itu. Kamu pikir Tuhan itu kamu iri. Orang dalilnya, Kristen punya dua Tuhan. dalilnya Kamu- jelas, dalilnya jelas, mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri, mengambil rupa hamba dan menjadi manusia. Terus kenapa? Kenapa? Masalah apa dengan kamu? Sekarang Tuhan mengosongkan dirinya sekarang menjadi dewamu manusia. itu, sekarang dewamu itu ketika dia tidak mempertahankan kedewaannya, tidak mempertahankan kemudian ketuhanannya, tidak mempertahankan dan mengosongkan diri dari aspek ketuhanan lalu menjadi manusia, pada diri manusia ini apakah masih ada aspek ketuhanan? Apakah aspek ketuhanan kamu pikir Tuhan itu nggak sepikiran kamu? Saya tidak mikir, Bahlul. Saya baca dalil. Dalilnya yang mengatakan, dalilnya yang mengatakan mengosongkan diri, tidak mempertahankan ketuhanannya, melainkan mengosongkan diri dari aspek ketuhanan. Tuyul. Kan kamu tidak mengerti tentang mengosongkan diri. Kamu tidak mengerti tentang menjadi rupa, menjadi hamba. Oke, tidak mengerti saya tentang tidak mengerti. bagaimana manusia itu bisa tidur, bisa makan Saya Tuhan tidak itu mengerti. sampai mati. Oke, aku Kamu nggak tidak tahu ngerti, itu. Bang. Kalau, tidak hey, kalau dia sudah mengosongkan diri dari aspek ketuhanan, apakah masih ada aspek ketuhanan pada dirinya? Tetap berupa Allah dalam roh, masih tetap diam di dalam dia. Kenapa tidak? Kenapa rupa Allah itu kamu hilangkan? Kenapa kamu pikir dia itu terbatas dengan cara berpikir kamu loh? Hey, itu Kasihan sekali dalilmu. pikiran kamu membatasi Tuhan. Itu dalil kitabmu, Tuyul. Paulus Siapa mengatakan bilang itu. Jangan bilang kita tuyul. Kita Paulus bukan yang tentu jadi mengatakan benar itu. tuyul. Paulus yang mengatakan itu, bukan aku. Makanya bilang Paulus, kamu dengar. salah mengerti tentang Paulus. Makanya dalilnya jelas di dalam kitabmu. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika orang tersebut, saudara, ketika orang tersebut mengatakan, kenapa engkau meninggalkan aku? Apakah masih ada Tuhan pada dirinya? Kenapa engkau meninggalkan aku? Kamu pikir itu Tuhan itu bodoh, kamu pikirannya itu terbatas dengan cara Tuhan itu hilang dan tidak ada. Kemudian setelah dijadikan manusia, kemudian Nenekmu kiper. Ini bukan gereja. Ini bukan gereja, Bung. Ini depan orang Islam yang lebih paham Bible daripada ente yang tidak pernah baca, cuman mendengarkan pendeta dan pastor. Di sini orang-orang pandai semua ini. Ini saya sendiri malu ini bicara ini depan guru-guru saya ini. Kami ini orang paham Bible semua. kamu tidak tahu mengosongkan diri menjadi rupa manusia. Itu kamu tidak mengerti aja, di situ kamu udah parah. Kalau Kamu dia udah mengosongkan diri itu maksudnya apa? Coba kau Dia jelaskan. menjadi rupa, menjadi manusia, menjadi sama seperti manusia, itu kenosis namanya. Mengosongkan Karena diri kamu itu tak paham, maksudnya apa? kamu Dia tidak mengosongkan paham diri dengan dari ini. apa? Dia Dari mengosongkan keilahiannya. diri dari apa? Dari kemahakuasaannya di surga dan kemudian mengkenosis, mengkosongkan dirinya untuk menjadi manusia. Pengertiannya sangat luas dan bukan berarti keilahian Allah itu hilang atau habis. Itu jauh sekali pikiranmu. Kalau Sehebat dia kamu mengosongkan Bunda ini, diri, nggak saudara. bisa. Kalau dia mengosongkan diri, kosong itu artinya apa? Kosong artinya? Kosong dulu, terjemahkan dulu kosong. Kosong itu apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Apa kata Quran di ayat yang lain? Ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Kamu mengetahui, kamu menyaksikan, kamu membaca, kamu pemiliknya. Itu kitab punya lo, itu Paulus punya lo. Kamu membaca pernyataannya, Tuhan lu, dewa lu mengosongkan diri.
Wa antum syuhada. Kamu tahu itu tertulis, tapi mengapa engkau membelokkannya? Yang membelokkan siapa? Lima tasudduna an sabilillah. Mengapa engkau menghalang-halangi orang berakal menuju kepada kebenaran? Man amana tabgunaha iwaja. Engkau justru malah menghendaki membengkokkan ajaran yang benar yang sudah nyata-nyata tertulis. Kosong ya kosong, tak ada isi. Kosong ya hampa, tak ada isi. Tapi kau belokkan, di situ masih ada isinya. Berarti tidak kosong, Cak Ayu. Makanya Al-Quran saya mengatakan, lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Apa penggarisannya? Wa mallahu bighafilin amma ta'amalun. Allah pencipta langit dan bumi yang maha melihat, maha mendengar, tidak pernah lengah terhadap apa yang kalian kerjakan. Kamu mempertahankan untuk membengkokkan ajaran yang benar. Sudah jelas-jelas Paulus sendiri mengatakan dewa mengosongkan diri, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan diri. Tapi kamu belokkan itu. Kamu membelokkan sebelok-beloknya. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Kamu belokkan itu sebelok-beloknya. Kau belokkan, kemana selera kau pergi? Siapa yang belok, Zuma? Kamu itu otakmu yang belok, kamu bilang kita Oke. yang belok. Kalau begitu tolong kamu definisikan kosong adalah Kosong itu menggantikan kita, itu menjadi jangan itu mengosongkan diri, bisa menjadi sama dengan dia. dibelokkan, diboleh, Itu mengosongkan dibelokkan diri, teman-teman, bukan paham dibelokkan, ke sana. dibelokkan teman-teman, Mati. dibelokkan, Menggantikan kita. dibelokkan teman-teman. Man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Dibelokkan. Kosong adalah dibelokkan. Dia berkondisi sama seperti kita. Dibengkokkan, dibelokkan. Man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Saya serahkan kepada saudara. Kenapa? Tuhanku maha melihat, Tuhanku maha mendengar, Tuhanku maha menyaksikan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Tugas saya sudah selesai. Silakan yang lain. Izin Bang Juma, mending nanya sama anak TK kalau begini. Siap. Anak TK tanya kosong itu mengerti ya. Ngerti dia. Ini beleng-beleng ini. Filsafat kosong semua ceritanya nih. Lanjut. Kosong. Jangan ngomong kalau Nggak ada keilahiannya kalau kosong. Kalian jiwa tahu baru. tentang kenosi. Jiwa baru kalau kosong itu keilahiannya nggak ada. Dia murni manusia. Oh ini kenapa sih kosong aja kok nggak paham? Aduh memaksakan kali ya. Enggak, tanyanya sama anak SD aja Bunda. Iya, Bunda, jadi Bang Aldo. Anak SD. sahabat yang anak SD aja. dimuliakan oleh Allah, kembali kepada penjelasan kita. Tugas kita sudah selesai terhadap saudara kita Jawa Baru. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas dikatakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang yang membelokkan hukum. Kita menyaksikan betapa getolnya pengikut Paulus membelokkan hukum. Padahal jelas di sana dikatakan juga janganlah memihak kepada orang ya yang miskin literasi ilmu dalam perkaranya. Bahkan dikatakan harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar, tidak boleh kau bunuh. Tetapi di kaidah mereka, dia belokkan. Seakan-akan dalil itu mengatakan, haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara dusta. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar, boleh kau bunuh. Seakan-akan mereka ingin memaksakan firman Tuhan ini. Padahal dalilnya tidak begitu. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta.
Orang yang tidak bersalah, orang yang benar, tidak boleh kau bunuh. Yesus orang benar, Yesus tidak bersalah. Haruskah dibunuh? Kata Tuhannya, jangan. Karena orang benar tidak boleh dibunuh. Karena orang yang tidak bersalah haram hukumnya ditumpahkan darahnya. Maka imam kepala mahkamah agama, orang Farisi, ahli Torah yang tahu hukum itu, seketika membuat kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, nomor 59, Markus 14 nomor 1. Markus 1 nomor 14. Jelas sekali bahwa mereka melakukan tipu muslihat, mereka melakukan kesaksian-kesaksian, mereka bersepakat untuk membunuh Yesus dengan melakukan kesaksian-kesaksian dusta supaya Yesus dikatakan bersalah. Diam, saudaraku. Diam. Waktumu sudah sampai. Diam, saudaraku. Diam. Kamu duduk di sini. Kamu tenang di situ, dengarkan penjelasan saya. Semoga kamu masih ada di hatimu yang gelap itu setitik Jangan sampai lubang tersesat celah. kalian mendengar. Semoga dalam hatimu yang gelap gelita itu masih ada setitik lubang yang bisa menjadi celah masuknya cahaya hidayah. Diam. Jadi dikatakan kemudian dalam dalilnya, orang benar itu jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah itu jangan kau bunuh. Yesus orang yang betul. Yesus orang yang benar. Tidak ada yang sampai kepada kebenaran tanpa melalui Yesus. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan. Tidak ada yang sampai kepada surga tanpa melalui Yesus. Itu perkataan Yesus. Lalu bagaimana mungkin hukum berubah menjadi orang benar bunuh? Orang yang tidak bersalah bunuh demi untuk menyelamatkan orang-orang segerombol dari barat Roma Yunani ini. Ini hukum, ini aturan. Secara turun-temurun mendarah daging turun kepada anak keturunan Ishak Yakub. Yang jelas mengatakan bahwa orang benar tidak boleh kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Titik. Yesus, orang yang hidup di bawah hukum Taurat, di mana orang Farisi paham betul, orang Yahudi ngerti betul, ahli Taurat paham benar. Yesus tidak boleh dibunuh karena dia orang benar. Sampai Pilatus mengatakan apa? Aku tidak menemukan sedikit pun kesalahan di orang ini. Makanya di dalam Matius 27 nomor 18, Pilatus mengatakan apa? Mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan, untuk dibunuh karena dengki. Bukan karena terbukti bersalah. Bukan karena Yesus itu orang yang tidak benar atau Yesus itu adalah pendosa. Bukan. Tetapi karena dengki doang. Bolehkah orang benar dibunuh karena kesaksian palsu? Bolehkah orang benar itu dibunuh karena dengki? Bolehkah orang benar itu dibunuh karena tipu muslihat? Bolehkah orang itu dibunuh karena adanya kompromi dari iblis yang merasuki muridnya? Bolehkah? Jawabannya tidak boleh. Bagaimana kalau ada yang orang membunuh orang yang benar menurut Tuhan? Itu kekejian di dalam hati Tuhan. Hal yang sangat dibenci. Hal yang sangat dibenci. Lalu apa upaya Tuhan ketika orang yang dikasihinya ini kemudian ingin dibunuh, ingin dizalimi, ingin disalibkan? Apakah Tuhan nonton aja? Enggak. Apa buktinya? Ketika Yesus orang benar ini berdoa, Bapa, biarlah cawan ini, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripada aku, tetapi bukan atas kehendakmu, tetapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Apa data selanjutnya? Di data 4-4-nya, maka seorang malaikat turun dari langit, memberikan kekuatan kepada Yesus. Bapa, sekiranya mungkin biarlah berlalu, tetapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Maka seorang malaikat turun dari langit atas perintah Bapa. Apa perintahnya? Antarkan anakku yang kukasihi ini ke tiang salib. Pret! Jelas tertulis di Mazmur 91.
Tuhan akan mengutus malaikat-malaikatnya untuk menantang anak yang dikasihinya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Yesus terangkat. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menyerahkan nyawaku untuk banyak orang. Dia pasrah, nyawanya diangkat ke langit bersama dengan jasadnya, demi supaya murid-muridnya tidak teraniaya oleh penguasa kala itu. Ketika Yesus terangkat ke langit, apa yang terjadi? Tak ada lagi kemudian upaya pembantaian kepada muridnya oleh orang-orang Yahudi, kecuali sang penyesat yang mengakukan penganiayaan terhadap muridnya, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, nomor 10, 11 dan sampai ke 12. Apa kata Yesus? Penyesat itu akan datang dan berkata, akulah dia. Namun sebelum penyesat itu melakukan aktivitas penyesatannya, terlebih dahulu penyesat ini menganiaya kamu, membunuh kamu, menzalimi kamu, mengantarkan kamu ke dalam rumah baik, ke depan raja-raja, dan menghakimi kamu di rumah-rumah ibadah. Siapa pelakunya penyesat itu? Paulus. Itu nubuatan untuk Paulus, sang penyesat dari Yesus. Matius, Lukas 21 nomor 8, endingnya di data nomor 12-nya. Sebelum penyesat itu berkarya, sebelum penyesat itu membawa-bawa namaku dan berkata, akulah dia. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebagaimana, sebab aku juga ini adalah Kristus. Tapi di dalam Lembaga Bible Indonesia diplesetkan 1 Korintus 11 nomor 1 ini. Diplesetkan terjemahannya, padahal terjemahan yang sebenarnya adalah, jadikanlah aku sebagai teladanmu, sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. Paulus mengaku Kristus di dalam 1 Korintus 11 nomor 1. Kalau ada orang Kristen keberatan dengan terjemahan saya, silakan tampil di sini, kita uji kelayakan. Apakah betul 1 Korintus 11 nomor 1 Paulus mengaku sebagai Kristus? Jadilah teladanku, sebab aku ini juga adalah Kristus. Itu pengakuan Yesus secara langsung. Tapi dipelintir oleh Lembaga Bible Indonesia karena takut ketahuan kalau Kristus palsu itu sebenarnya adalah Paulus. Ada yang bisa buka kamera di sini? Kita buktikan kalau Paulus mengaku Kristus. Makanya semua ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Kristen hari ini bukan dari Yesus, tapi dari Paulus. Pauluslah yang mengajarkan ibadah minggu, Paulus yang mengajarkan makan babi, Paulus mengajarkan menyembah Yesus, Paulus yang mengajarkan kemudian tidak bersunat. Semua ibadah minggu ke gereja itu juga ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itu Bang Juma, izin Bang Juma. Saya bacakan versi bahasa Inggrisnya ya. Jiwa baru. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati silakan. I also am of Christ. Apa artinya, Dinda? Ya, dengarlah kalian semua pengikutku. Sesungguhnya aku juga adalah Kristus. Waspadalah kepada penyesat. Ya, kalian harus tahu, sesungguhnya aku adalah juga seorang Kristus. King James Version. Lebih dulu mana dengan Bible Indonesia? Duluan King James lah. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang mengaku Kristus? 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah teladanku sebab aku ini juga adalah Kristus. Malah jauh lebih itu dia berani mengatakan apa? Walaupun beribu malaikat yang datang dari langit mengajarkan Injil, itu tertolak kalau dia berbeda dengan Injil yang aku ajarkan. Apakah Injil Yesus adalah surah-surah Paulus? Salah paham itu. Lalu dia mengatakan, Yesus mengatakan, diam, anak murid diam. Lalu Yesus mengatakan, jangan kau pernah menyebut siapapun di langit maupun di bumi Bapa. Sebab hanya ada satu Bapakmu, yaitu Dia yang ada di langit. Tapi Paulus mengatakan, akulah yang menjadi Bapakmu di dalam Yesus Kristus. Malah Paulus mengatakan bahwa pengorbanan Yesus di atas tiang salib itu belum sempurna.
Penderitaan Yesus di atas salib itu belum sempurna. Akulah yang melengkapi, akulah yang menggenapi penderitaan di atas salib. Jadi sebenarnya korban penebus dosanya Kristen itu bukan Yesus, tapi Paulus. Paulus rela bersalin padahal dia laki-laki demi Kristen. Paulus mengaku dia adalah pelengkap korban di atas salib, bukan Yesus. Paulus ini yang mengaku. Dia yang besar. 1 Korintus 11, pengikut Kristus bukan, aku Kristus. tunjukkan original teksnya. Kan udah ku bilang tadi. Lembaga Bible Indonesia. Siapa yang bisa menunjukkan? Aduh, saya nggak bisa. Gini Pak Jiwa Baru, saya baca ya versi. Biarkan dia ngomong, Bang Jiwa Baru. Sebentar. Sampai data ya. Kita akan tersesat dengan narasi. Versi American Standard Version nih. Ini gimana sih? Anda itu kan dibacakan itu kan dari terjemahan bahasa Indonesia. Nih, saya bukakan 1 Korintus 11 nomor 8 tadi ya. Versi bahasa Inggrisnya nih, nomor 1, sorry. Nih, versi American Standard nih. Be ye imitators of me even as I also am of Christ. Kamu bahasa Inggrisnya standar sekali loh. Coba kau baca. Standar sekali kamu. Ya baca. Aduh. Baca. Yours Be ye imitators of me even as I also am of Christ. You don't understand what it mean. I know it. Nah itu apa? Bukankah itu? Even as I also am of Christ. Ini tuh. Ada dua, bukakan itu. Versi bahasa Inggris. Ngadi kau. Coba. Saya buka dulu Open Cam ya. Perlihatkan. Ada teman Bang Junaidi. Lanjut Bang Junaidi. Sabar Dinda. Dindaku ini mau dicerdaskan. Bukan mau diperbodoh. 1 Korintus 11 nomor 1. nomor 1. Ini kalau terjemahannya ya benar. Keliru ya. 1 Korintus 11 nomor 1. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Nah, itu ini kan. Itu terjemahan Indonesia. Aslinya nggak begitu. Ini tipu, ini Zuma ini. Iya ya, sabar. Ini kan terjemahannya. Kita pakai Sabar dulu Dinda, sabar. Masa Dindaku ini ganteng-ganteng nggak sabaran ya? Ini kan tambahan ini, ya kan? Tambahan. Kita buka. Nah, pengikut Kristus. Ini kan? Pengikut Kita beda. buka. Kata pengikut itu tambahan. Coba. Ada nggak kata pengikut? Nggak ada. Ini Kristus. Kago Kristus. Aku juga Kristus. Apa arti Kristus? Pengikut itu tambahan. Lanjut Gurunda. Tuh, jelas tuh. Pengikut itu tambahan. Warna birunya, Bang Dal. Warna birunya kasih lihat. Kembalikan tadi. Warna Jelas birunya. itu pengikut Kristus, kalian mau putar berkis. Masa Kristus pengikut Kristus? Pengikut ya Kristus ya Kristus. Kenapa Kristus itu sudah pengertian sudah pengikut. Warna kuningnya ya Nenekmu itu. kiper. Pandai-pandaian kau memang. Jadi ketahuan ya. Tiga versi bahasa Inggris semua sama tuh Bang Zuma. Itu Iya. itu kita mau ikut Tiga mana versi sih? bahasa Inggris sama itu. Kristus bukan Mesias. I am also Christ. Bukan itu Kristus. mengikuti dia itu artinya itu pengikut. Kalau itu. pengikut itu Kristianos, itu pengikut. Sama. Ini Kristus. Ini Kristus artinya merujuk Memang kepada bahasanya Kristus itu kita sendiri. bukan bahasa kita itu. Sudahlah. Aku ya aja. Itulah yang Al-Quran saya katakan. Kalian itu suka membelokkan hukum. Man amana tabgunaha iwajan. Wa antum syuhada. Padahal kau menyaksikan. Kau saksikan tadi kan? Kau lihat kan? Tapi kau selalu ingin membelokkan. Al-Quran saya mengatakan begitu. Mereka ini meskipun sudah menyaksikan, mereka akan selalu membelokkan. Itulah kerja penyesat. Udah tertulis.
ditulis Kristus masih dibelokkan, sempat-sempatnya masih dibelokkan, padahal itu kitabnya sendiri. Inilah yang Al-Quran katakan, lima tasudduna an sabilillah. Mengapa engkau menghalang-halangi manusia berakal menuju kepada Tuhan yang benar? Dan engkau sering ingin membelokkan hukum yang benar itu, padahal engkau menyaksikan. Andai saja matamu buta, kau tidak lihat yang tadi, wajar. Kau sudah melihat, tapi kau masih berusaha untuk membelokkan. Al-Quran saya nggak pernah keliru. Paulus sendiri, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya silakan. Bagi Paulus hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kamu silakan. Mengaku dia sebagai Kristus. Kan tidak ada yang memaksakan. Kau tahu tidak? Paulus malah mengatakan apa? Di dalam kitabnya di Kolose 1 nomor 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapi dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Ya betul dong, itu benar dong. Kenapa? Berarti penderitaan Yesus di atas salib itu masih kurang. Kamu jangan salah, waras sedikit bahasamu, otakmu. Saya ulang lagi. Jadi penderitaan Kristus kamu itu. Jadi penderitaan Kristusmu di atas salib itu masih kurang. Hah? Tidak sempurna dong. Katanya Yesus itu korban yang sempurna, katanya. Tapi Paulus mengatakan tidak sempurna, masih kurang. Aku Paulus yang menggenapi itu. Dagingku yang menggenapi kekurangan pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat, kata dia. Tubuhku yang menjadi penggenapan dari kekurangan korban Yesus itu. Paham? Berarti Paulus ini yang menyempurnakan penyaliban itu masih kurang. Masih kurang. Harus ada Paulus yang mengaku Kristus, mengaku korban disalib. Aku disalib bersama dengan Yesus. Di dalam Galatia 2 nomor 19. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Paulus tak mau kalah. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Renungkan itu, pikirkan itu. Silakan diambil alih saudara-saudara, di sini hujan deras. Enggak. Gerunda Bang Suma, izin saya boleh bertanya sedikit terkait Galatia 2:19-20. Ini menarik sekali abangku. Iya. Ya, tentang Galatia 2:19-20 ini indikasi Paulus disalib juga kan? Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berarti benar saja di 2 Timotius 4:6-7 mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Berarti sinkron ya Bang Dah, semua guru. Betul. Ya. Betul. Itu dia. Nah, kita di sini cuma untuk menyampaikan isi Bible mereka yang jarang disampaikan di gereja. Jarang disampaikan. Yang di gereja itu kan cuma doktrin kasih, habis itu perpuluhan. Kasih, habis itu perpuluhan. Pertemuan depan, kasih, habis itu perpuluhan. Pertemuan depan, kasih, habis itu perpuluhan. Itu saja. Itu saja. Makanya ada kemudian pengakuannya saudara-saudara kita yang sudah mu'alaf, bahwa memang kami di Kristen dulu itu tidak pernah diajarkan secara terinci isi Bible. Kalau kami bertanya itu selalu dikatakan bahwa kamu itu tidak ada Roh Kudus di dalam dirimu. Harus mendengarkan doktrin dogma aja. Kalau bertanya secara detail itu dianggap sebagai orang yang kerasukan setan. Itu pengakuan teman saya. Begitu saudara-saudaraku. Siap, Gerdaku, makasih, Masya Allah. Ya, ada Pak Junaidi. Selamat siang, Bang Junaidi. Ini sama Bang Junaidi, selamat siang. Ban karet ini, ban dalam mobil truk. Mati rasa dia. Silakan dilanjut, sahabat yang lain. Halo, selamat pagi Bang Juma. Bang Juma,
Sebenarnya narasi Bang Juma kemarin itu tentang saya itu salah Bang Juma. Saya bukan Umar Daud. Saya nggak pernah menjadi penista agama dan tidak pernah jadi narapidana. Jadi Bang Juma salah tentang diri saya. Saya kan udah katakan kalau saya tidak salah dari suaranya, beliau itu adalah Umar Daud sang penista yang pernah ditahan hampir 2 tahun karena menghujat Islam. Kalau saya tidak salah, kalau salah berarti bukan, atau ente yang malu mengaku, kan gitu. Lanjut teman-teman. Enggak, saya mau klarifikasi itu bukan saya Bang Juma ya. Iya, Bang Junaidi, izin Bang Junaidi. Kita mulai dulu diskusi kita, nanti ada Bang Dian nanti atau Tamita atau Gurunda Bang Dewa, karena Gurunda Bang kami Bang Suma mau istirahat mungkin dulu ya. Jadi begini Bang Junaidi, saya kembali kepada pokok tadi yang sebagaimana saya memulainya dengan Bang Jiwa Baru. Nanti kita bermuara di Galatia 3:13. Kan Yesus ini Abang sudah diseru oleh Bapa dalam Matius 3:16-17. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus ini anak yang dikasihi. Bahkan kalau saya melihat di Mazmur 16 nomor 10 itu cantik sekali Bang. Apa di situ? Ternyata di situ, engkau tidak menempatkan aku dalam kematian, engkau tidak menempatkan aku dalam kebinasaan, sebab akulah anak kudusmu. Yesus anak yang dikasihi, anak yang kudus, berarti yang suci. Lalu kok tiba-tiba ada Bapa mensifati dirinya sendiri, mengorbankan anaknya di Kisah Para Rasul 2:23. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tidakkah Yesus taat dengan perintah Tuhan di dalam Lukas, ya, di dalam Lukas 16 nomor 7? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal. Makanya kalau kita melihat di Kisah Para Rasul 2:23 ini Bapak tidak konsisten. Sudah memberikan hukum, 10 hukum Tuhan yang tidak bisa dilanggar itu kepada Bani Israel. Jangan membunuh. Tapi kok tiba-tiba Bapak sendiri yang mensifati anaknya untuk diserahkan kepada tangan-tangan durhaka bangsa keji di Kisah Para Rasul 2:23. Ini bagaimana ini Pak Junaidi? Silakan Abangku. Nanti Bandian masuk Bang Dian. Oke Bang Terapi. Tadi arti di Kisah Para Rasul 2 ayat 23 itu Bang, ya kan, Yesus itu tetap dikasih oleh Allah. Penyerahannya itu bukan karena benci atau bukan karena apa, tapi karena misi keselamatan Bang. Itulah karya keselamatan bagi umat manusia di dunia ini Bang. Jadi Yesus diserahkan bukan sebagai korban kemarahan jadinya, tapi sebagai pelaku ketaatan, ya, yang dikasih. Tolong ya Junaidi, kalau kau bernarasi disertai dalil, jangan khotbah, ini bukan gereja. Dalil, data ya, sesuai yang kau sampaikan. Lanjut. Ya kan datanya tadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 23, saya akan menjelaskan itu. Ya kan, nah di situ. Kau jelaskan dengan data, dalil. Mau bantah dengan dalil. Iya. Ayo. Dalilnya kan di situ di Kisah di KPR 2 ayat 23. Kan di situ. Tunggu dulu Jun. Jadi Junaidi ini Bunda Rahma. Junaidi ini yang menyesatkan LAI. Jadi bukan LAI yang menyesatkan Junaidi, tetapi Junaidi yang menyesatkan LAI. Apa yang tertulis di dalam Bible itu yang dicatat oleh LAI diubah oleh Junaidi. Anjay. Hebat kan, Kristen kan, hebat. Karena mereka yang mengatur Tuhan, bukan Tuhan yang mengatur mereka. Betul nggak Jun? Jun. Bang Dalbo, kami orang Kristen itu paling memahami tentang ayat-ayat dalam kitab suci kami. Makanya kami yang menjelaskannya. Kalau bukan orang Kristen, dia nggak akan paham Bang Dalbo. Jadi apa parameter supaya kita memahami isi Bible yang notabene bahasa Indonesia ini? Apakah kami ini di mata kalian, kami ini adalah orang India, tidak ngerti bahasa Indonesia? Satu-satunya umat
ya beragama di muka bumi ini yang paling dipermudah adalah Kristen. Kenapa? Kitabnya bahasa Indonesia. Kita ini bahasa orang Indonesia, tante. Saya bukan orang Cina. Aku ini anak bangsa Indonesia. Tentu saya ngerti bahasa Indonesia. Maka saya katakan, Junaidi ini bukan LAI yang menyesatkan Junaidi, tetapi Junaidi yang menyesatkan LAI. Sudah jelas tertulis bahwa orang yang digantung pada tiang kayu salib adalah manusia yang terkutuk. Masih mau diubah? Di dalam perjanjian lama, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan diwarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutuknya akan dilenyapkan. Anda terima Yesus mati dikutuk?